para ahli tasawuf as-sufiyah al-haqiqiyun, para ahli tasawuf sejati adalah para ulama ahlul ma'rifah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan walinya atau tidak mengangkat seorang wali yang dia itu bodoh dalam urusan agama, terlebih lagi menyangkut akidah. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, "Mattakhadallahu waliyan jahilan." Tidaklah Allah menjadikan wali dari seorang yang bodoh. Maka para wali Allah adalah orang-orang yang berilmu, paham urusan agama, dan mereka beramal dengan ilmu tersebut. Para ahli tasawuf sejati seperti Al-Imam Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i, atau para pemuka ahli tasawuf di tingkatan puncaknya seperti Al-Imam Al-Syeikh Al-Junaid Al-Baghdadi yang merupakan Sayyidut Ta'ifatis Sufiyah, yang merupakan para pemimpin, para ulama ahli tasawuf Mereka semua adalah orang-orang yang memegang teguh ajaran Allah dan para ulama terkemuka. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi seorang ulama besar. Nah, maka para ulama ahli tasawuf sejati bukan mereka yang mengaku-ngaku ahli tasawuf atau para ahli tasawuf gadungan, mutasawwifah, mengaku-ngaku diri mereka sebagai ahli tasawuf. Tentu bukan itu yang kita maksud. Oleh karena ada sekelompok orang yang mengaku-ngaku atau menampakkan diri sebagai ahli tasawuf, tapi hakikatnya ia jauh dari ajaran-ajaran tasawuf. Adapun para ulama ahli tasawuf terkemuka seperti beberapa nama yang kita sebutkan tadi, mereka adalah orang-orang yang betul-betul memegang teguh ajaran Allah dan Rasulnya. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, di antara perkataannya seperti dikutip di antaranya oleh Al-Imam Al-Qushairi yang juga seorang ahli tasawuf terkemuka, Abul Qasim Al-Qushairi, dalam kitab yang sangat populer karya beliau dalam tasawuf yang dikenal dengan Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Dalam kitab tersebut beliau mengutip perkataan Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Juga perkataan beliau ini dikutip oleh para ulama lainnya, menyangkut akidah, menyangkut tauhid, bahwa beliau Al-Junaid Al-Baghdadi berkata, "Innallaha la yahullu
fi syai'in. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahullu fi syai'in, tidak menyatu di dalam sesuatu. Wala yanhallu minhu syai'un, dan tidak terpisah dari Allah suatu apapun. Wala yahullu fihi syai'un, dan tidak menyatu pada Allah suatu apapun. Allah tidak menyatu dengan sesuatu dan tidak ada suatu apapun yang menyatu dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Dia Allah tidak menyerupainya oleh suatu apapun. Saya ulang lagi. Beliau berkata, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, innallaha, sungguhnya Allah, la yahullu fi syai'in, tidak menyatu di dalam sesuatu. Wala yanhallu minhu syai'un, dan tidak terpisah darinya sesuatu. Wala yahullu fihi syai'un, dan tidak menyatu padanya oleh sesuatu, oleh suatu apapun. Laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai Allah oleh suatu apapun. Nah, inilah keyakinan para ulama as-sufiyyah al-haqiqiyyin, para ahli tasawuf sejati. Imam Al-Junaid adalah puncak pimpinan para ahli tasawuf. Ke atasnya para ahli tasawuf nyambungnya kepada Imam Al-Junaid. Oleh karena Imam Junaid inilah yang memiliki jasa besar dalam membukukan, menyebarkan, memformulasi ajaran-ajaran tasawuf menjadi sebuah ilmu, menjadi sebuah disiplin ilmu yang kemudian diajarkan antar generasi turun-temurun hingga sekarang ini. Sama persis dengan misalkan mazhab Syafi'i. Di dalamnya adalah hasil-hasil ijtihad Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, imam kita, Imam Asy-Syafi'i, sehingga mazhab ini dinisbatkan kepada beliau, mazhab Syafi'i. Karena beliau apa? Yang merumuskan atau menghasilkan intisari hukum-hukum dari hasil ijtihadnya dalam perkara-perkara yang tidak ada nas dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah. Hasil ijtihad beliau inilah dibukukan, disebutlah dengan mazhab Syafi'i. Begitu pula dengan mazhab yang lain, mazhab Maliki, Hanafi, Hambali. Nah, di dalam tasawuf yang memiliki jasa besar dalam membukukan ajaran-ajaran tasawuf adalah Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Sehingga beliau digelari dengan Sayyidut Ta'ifatis Sufiyyah, pimpinan para ahli tasawuf. Siapa namanya? Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Nah, jadi dalam pernyataan beliau itu tadi, di dalamnya adalah ketetapan tauhid, ketetapan kesucian akidah, bahwa Allah tidak menyatu di dalam sesuatu, tidak bertempat pada sesuatu, dan tidak ada suatu apapun yang bertempat pada Allah, oleh karena Allah bukan benda, dan tidak terpisah dari Allah oleh suatu apapun, dan Allah tidak menyerupai suatu apapun. Nah, maka di sini ada catatan penting. Kalau ada orang mengaku dirinya ahli tasawuf,
tapi kemudian dia berkeyakinan bahwa Allah menyatu dengan tubuh manusia. Ini orang bukan ahli tasawuf, tapi ini orang ahlud dolal, orang sesat. Para ahli tasawuf tidak berkeyakinan seperti itu. Nah, keyakinan rusak ini diperangi oleh para ulama, bahkan oleh para ahli tasawuf sejati sendiri. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dengan perkataannya itu tadi adalah hendak memerangi faham ini. Keyakinan rusak ini. Keyakinan rusak ini disebut dengan keyakinan hulul namanya. Keyakinan apa? Hulul. Dalam istilah Jawa disebut menunggal. Menunggal, kata mereka menunggaling kaula Gusti. Istilah mereka itu. Jadi kata mereka Allah menyatu dengan tubuh manusia atau dengan tubuh saya, kata mereka. Na'udzubillah. Ini keyakinan rusak. Keyakinan ini diperangi oleh para ulama kita, bahkan oleh para ahli tasawuf sendiri. Nah, jadi hati-hati dengan keyakinan ini. Tidak boleh diyakini bahwa Allah menyatu dengan manusia atau makhluk lainnya. Kalau Allah menyatu dengan tubuh manusia, maka berarti Allah membentuk seperti manusia dan kemudian berbilang pada tubuh si fulan, tubuh si fulan, tubuh si fulan. Na'udzubillah. Nah, maka keyakinan hulul itu disepakati oleh para ulama kita sebagai akidah rusak. Aqidah kufriyah, keyakinan kufur. Demikian disepakati oleh para ulama seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, juga oleh para ulama lainnya. Nah, itu namanya keyakinan apa? Keyakinan hulul, keyakinan rusak. Nah, keyakinan yang benar, yang wajib kita yakini bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tidak menyatu dengan tubuh manusia atau dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah bukan benda. Allah yang menciptakan manusia, maka Allah tidak bertempat pada tubuh manusia. Demikian pula Allah yang menciptakan langit dan arsy, maka Allah tidak bertempat di langit atau di arsy. Allah bukan benda. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Al-Imam Syafi'i berkata, Al-Mujassimu kafir. Seorang yang berkeyakinan tajsim terhadap Allah, artinya berkeyakinan bahwa Allah sebagai benda, memiliki bentuk, ukuran, sebagai fisik, ini orang dihukumi kafir. Bukan orang muslim, walaupun mengaku dirinya muslim. Juga demikian disepakati oleh para ulama lainnya. Ini ijma, ketetapan para ulama, tidak hanya Imam Syafi'i. Seperti ditetapkan oleh Al-Imam Abu Hanifah, oleh Imam Malik, oleh Imam Ahmad, juga para imam mujtahid lainnya. Ketetapan ini diantara dikutip oleh Al-Imam Al-Qarafi, bahwa para imam mujtahid sepakat Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah bukan benda. Siapa yang berkeyakinan Allah sebagai benda yang memiliki bentuk dan ukuran, sebagai jisim, ini orang dihukumi kafir.